Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dias Anggraita dari jurusan Agroteknologi kelas 2A dengan NIM 1207060015. Di sini saya ingin memenuhi UAS praktikum IHPT dengan menjelaskan 5 penyakit tanaman yang saya ketahui. Tunggu apa lagi? Yuk tonton videonya. Yang pertama, ada penyakit bercak daun kelabu. Nama latinnya Pestaloopiosis mangiferae henstei pada tanaman mangga. Gejala ini biasanya terjadi pada daun-daun tua dan ditandai dengan bercak-bercak yang bentuknya tidak teratur. Kemudian bercak ini tuh berwarna kelabu keputih-putihan, ukurannya bisa mencapai beberapa milimeter. Tetapi bercak daun kelabu ini juga dapat bersatu menjadi bercak yang menjadi lebih besar. Ukurannya bisa mencapai beberapa sentimeter. Kemudian bercak biasanya dibatasi oleh tepi yang berwarna gelap. Pada bercak tua, pada bagian berwarna kelabu terdapat titik-titik hitam yang terdiri dari tubuh buah patogen. Kemudian bercak yang tersebut ini bisa menyebabkan pecah dan meninggalkan lubang. Nah, pengendaliannya itu apa sih? Nah, di sini ada 2 pengendalian. Yang pertama, cara kultur teknis, yaitu pemeliharaan tanaman secara baik dan sanitasi terhadap sisa-sisa tumbuhan yang dapat menjadi sumber inokulum. Yang kedua, cara kimiawi, menggunakan fungisida yang efektif bila dijumpai serangan. Kemudian yang penyakit kedua, kerdil pisang, nama latinnya Bunchitopvirus pada tanaman pisang. Gejala ini bervariasi dan timbul di berbagai macam umur tanaman. Pada pangkal daun yang kedua dan ketiga itu apabila dilihat permukaan bawahnya dengan cahaya tembus terdapat garis-garis hijau tua sempit yang terputus-putus. Kemudian kadang juga tangkai daun yang jernih. Biasanya gejala pertama terjadinya infeksi. Nah, daun muda itu juga mengalami tegak, kemudian pendek, sempit dengan tangkai daun yang lebih pendek dari biasanya, kemudian menguning sepanjang tepinya. Daun juga menjadi rapuh dan mudah patah. Pengendaliannya juga ada 2. Yang pertama, cara kultur teknis, yaitu menanam bibit dari rumpun yang sehat, kemudian sanitasi kebun dengan membuang tanaman inang, kemudian pembongkaran rumpun yang sakit. Yang kedua, cara kimia, pengendalian vektor dengan insektisida sistematik, terutama di pembibitan atau di persemaian. Penyakit ketiga, ada penyakit daun keriting kuning. Nama latinnya itu Begomovirus pada tanaman cabai. Gejala serangan ini biasanya disebabkan oleh virus dari genus Begomovirus yang menyerang pada tanaman cabai. Kemudian penyakit ini menyebabkan penebalan pada tulang daun, tepi daun menggulung ke atas, dan helai daun menjadi kuning cerah. Virus yang menyerang ini dapat menimbulkan gejala lanjut seperti daun yang baru tumbuh menjadi tidak optimal, kemudian menyebabkan daun baru kecil-kecil. Nah, pengendaliannya itu ada 3, yaitu penggunaan kain kasa pada lahan budidaya tanaman cabai, kemudian secara biologi dengan menggunakan musuh alami berupa kumbang Delphastus spp, kemudian secara organik nih dengan menggunakan pestisida alami berbahan dasar ekstrak daun nimba, daun suren, dan daun minggi. Kemudian penyakit keempat nih, penyakit tristeza, nama latinnya Citrus tristeza virus pada tanaman jeruk. Gejala infeksi pada tanaman ini biasanya terjadi kerusakan pada tanaman pada jaringan pembuluh tapis atau phloem. Kemudian pada celah-celah atau lekukan pada jaringan kayu dari batang, cabang, atau ranting. Kemudian pada gejala daun itu menguning, gugur sedikit demi sedikit. Kemudian daun menjadi kaku dan berukuran kecil dan tepinya juga menggulung ke atas. Pengendaliannya ada apa? Secara kultur teknis, yaitu mengarah pada budidaya tanaman sehat, yaitu terpenuhinya persyaratan tumbuh, kemudian pengaturan jarak tanam, kemudian tepinya melengkung ke atas. Nah, penyakit kelima nih, ada penyakit antraknosa, nama latinnya Coletotrichum capsici pada tanaman cabai.
Gejala ini menyerang pada tanaman cabai dengan adanya bercak yang agak mengkilat, kemudian agak berair dan terbenam. Lama-kelamaan tersebut busuk dan akan melebar membentuk lingkaran konsentris. Nah, pengendaliannya itu ada apa? Yaitu dengan kultur dan teknis yang baik. Kemudian jika terjadi serangan itu mendingan dipotong atau dihilangkan agar tidak menyebar. Kemudian juga ada menanam benih cabai yang memiliki ketahanan terhadap penyakit antraknosa ini. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.